Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Ade dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal rangkaian resistor, kapasitor, dan induktor seri dengan sumber AC sesuai indikator meliputi memahami konsep rangkaian seri, resistor, kapasitor, dan induktor dengan sumber AC, menyelesaikan persoalan rangkaian seri, resistor, kapasitor, dan induktor dengan sumber AC. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal-soal berikut, adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang terpampang pada layar. Pembahasan tipe-tipe soal ini Pak Made sajikan bagi adik-adik anak SMA yang di kelas 3 mempelajari arus balik. Demikian pula adik-adik mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah fisika 2. Mudah-mudahan tipe-tipe soal jenis soal ini akan membantu nanti menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester ataupun jenis tipe tes yang lain. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama, rangkaian seri resistor dihubungkan dengan sumber AC seperti gambar di bawah. Persamaan arus yang mengalir setiap saat dalam rangkaian dapat dituliskan dengan, berarti yang ada jawab, perhatikan, tegangan efektif 110/2 volt, frekuensi 50 Hz, R 100 ohm, ditanyakan arus setiap saat. Kita cari dulu tegangan maksimum, baris ketiga dari bawah, PM sama dengan tegangan efektif kali akar 2, masuk nanya 110/2 kali akar 2, hasilnya yaitu 220 volt. Lanjut mencari arus maksimum. I maksimum sama dengan tegangan maksimum per R, masukkan angkanya 220 dibagi 100 sama dengan 2,2 ampere. Baris kedua dari bawah, arus fungsi waktu, IM sin omega T. Ingat omega 2πf. Masukkan angkanya 2,2 sin 2pi kali F kali T. Ganti F-nya 2,2 ampere, 2pi kali 50 T. Hasilnya yaitu arus fungsi waktu 2,2 sin 100 pt ampere. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, dalam rangkaian resistor dengan sumber AC, arus dan tegangan spasial. Bisa dilihat grafiknya di sebelah kiri bawah. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik kita lanjut menyimak soal berikut. Diketahui rangkaian seri resistor dengan sumber AC seperti gambar berikut. Jika arus maksimum yang mengalir pada rangkaian 2,5 ampere, persamaan tegangan setiap saat pada rangkaian dapat dituliskan. Ya, berarti yang ada IM 2,5 ampere, omega 200 radian per sekon, R 80 ohm, Pi-nya berapa? Perhatikan basika di bawah, tegangan maksimum sama dengan IM kali R, masukkan angkanya 2,5 kali 80 sama dengan 200 volt. Tegangan fungsi waktu, baris kedua dari bawah, yaitu Pi fungsi T sama dengan PM sin omega T, karena arus dan tegangan spasial dalam rangkaian resistor dengan sumber AC, masukkan angkanya 200 sin, ganti omeganya 200 T, sehingga dapat dituliskan yaitu tegangan fungsi waktu Pi sama dengan 200 sin 200 T volt. Pilihan nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit untuk rangkaian seri resistor dengan sumber AC, arus dan tegangan spasial. Selamat menyimak soal lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Rangkaian seri kapasitor dengan sumber AC seperti gambar di bawah. Persamaan arus yang mengalir setiap saat dalam rangkaian dapat dituliskan dengan, ya berarti yang ada dengan efektif 100 volt, frekuensi 50 Hz, C 125 per pi mikrofarad sama dengan 15 per pi 10,6 farad. Ditanyakan arus sebagai fungsi waktunya. Baris keempat dari bawah, kita cari dulu tegangan maksimum. PM sama dengan efektif kali akar 2. Masukkan angkanya yaitu 100 akar 2 volt. Lanjut mencari reaktansi kapasitif. Xc sama dengan 1/2 pi Fc. Masukkan angkanya yaitu 1/2 kali pi kali 50 kali 1/5 per pi kali 96. Sedangkan hasilnya yaitu reaktansi kapasitifnya yaitu 80 ohm. Lanjut mencari arus maksimum, baris ketiga dari bawah, IM sama dengan PM per Xc, masuk angkanya 100 akar 2 per 80, hasilnya 1,25 akar 2 ampere. Persamaan umum, arus bagi suatu, baris kedua dari bawah, IM sin omega T plus Pi per 2, karena dalam hal ini arus mendahului tegangan. Masukkan
yaitu 1,25 akar 2 ampere sin 2 pi FT plus pi per 2, ganti F-nya 1,25 akar 2 sin 2 pi kali 50 kali T plus pi per 2, diperoleh bentuknya yaitu arus sebagai fungsi waktu 1,25 akar 2 sin 100 pi T plus pi per 2 ampere. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat, untuk rangkaian sumber AC dengan kapasitor, di sini arus mendahului tegangan sebesar pi per 2 atau tegangan tertinggal sebesar pi per 2 di belakang arus. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Diketahui rangkaian seri kapasitor dengan sumber AC seperti gambar berikut. Jika arus efektif yang mengalir pada rangkaian 4 ampere bersama tegangan setiap saat pada rangkaian dapat dituliskan. Ya, berarti yang ada arus efektif 4 ampere, omega 400 radian per sekon, C 50 mikrofarad sama 5 kali 10 pangkat min 5 farad. Ingat, begitu mulai satuan dalam sistem ditanyakan tegangan sebagai fungsi waktu. Garis keempat dari bawah kita cari dulu reaktansi kapasitor. X sama dengan 1 per omega C. Masukkan angkanya 1 per 400 kali 5 kali 10 min 5. Hasilnya yaitu sederhana 50 ohm. Jadi reaktansi kapasitornya 50 ohm. Lanjut mencari arus maksimum IM sama dengan arus efektif kali akar 2. Masukkan angkanya itu 4 akar 2 ampere. Lanjut, tegangan maksimum baris ketiga dari bawah, PM sama dengan IM kali XC, yaitu 4 akar 2 kali 50, hasilnya yaitu 200 akar 2 volt. Lanjut, tegangan sebagai waktu untuk kapasitor dengan sumber AC, IT sama dengan PM sin omega T min pi per 2. Dalam hal ini tegangan tertinggal pi per 2 di belakang arus. Sehingga hasilnya masukkan angkanya baris kedua dari bawah, 200 akar 2 volt sin 200 T min pi per 2. Sederhanakan, diperoleh bentuk akhirnya tegangan fungsi waktu PT sama dengan 200 akar 2 sin 400 T min pi per 2 volt. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjut lagi dengan soal yang lain. Rangkaian seri induktor dengan sumber AC seperti gambar di bawah. Persamaan arus yang mengalir setiap saat dalam rangkaian dapat diurusan dengan jawaban yang ada. Tegangan efektif 157 akar 2 volt, frekuensi 50 Hz, L 0,5 Henry, ditanyakan arus sebagai fungsi waktu. Baris keempat dari bawah kita cari tegangan maksimum. PM sama dengan tegangan efektif kali akar 2. Masukkan angkanya 157 akar 2 kali akar 2, AC-nya 314 volt. Lanjut mencari reaktansi induktif. Baris ketiga dari bawah, XL sama dengan 2 pi FL. Masukkan angkanya 2 kali pi ganti 3,15 kali 50 kali 0,5. Hasilnya yaitu reaktansi induktifnya 157 ohm. Lanjut mencari arus maksimum. IM sama dengan PM per XL sama dengan 314 per 157. Hasilnya 2 ampere. Nah, ingat kalau induktor dengan sumber AC yaitu arus tertinggal pi per 2 di belakang tegangan, sehingga arus sebagai fungsi waktu baris kedua di bawah dapat tuliskan yaitu IM sin 2 pi FT min pi per 2. Maksud angkanya 2 ampere sin 2 pi kali 50 T min pi per 2. Sehingga diperoleh arus sebagai fungsi waktu baris terakhir 2 sin 100 pi T min pi per 2 ampere. Jadi begitu adik-adik, pilihannya nomor D. Tidak terlalu sulit, simak terus pembahasan sampai berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Diketahui rangkaian seri induktor dengan sumber AC seperti gambar berikut. Jika arus efektif yang mengalir pada rangkaian 4 akar 2 ampere bersama tegangan setiap saat pada rangkaian dapat dituliskan. Ya, dari yang ada arus efektif 4 akar 2 ampere, omega 400 radian per sekon, L 125 mH sama dengan 125 10,3 Henry. Ingat, begitu mulai satuan dalam sistem ditanyakan tegangan sebagai fungsi waktu. Kita cari dulu reaktansi induktif baris keempat dari bawah. XL sama dengan omega kali L sama dengan 400 kali 125 kali 10,3, AC-nya 50 ohm. Lanjut mencari arus maksimum, yaitu arus efektif kali akar 2. Masukkan angkanya 4 akar 2 kali akar 2, hasilnya yaitu 8 ampere.
Lanjut mencari tegangan maksimum, baris ketiga dari bawah, PM sama dengan IM kali XL, sama dengan 8 kali 50, hasilnya 400 volt. Lanjut mencari tegangan sebagai fungsi waktu. Ingat kalau induktor dengan sumber AC, tegangan mendahului arus sebesar pi per 2, sehingga dapat dirumuskan tegangan sebagai fungsi waktu PM sin omega T plus pi per 2. Masukkan angkanya. 400 sin 400T plus pi per 2, sehingga bentuk akhirnya dapat tuliskan persamaan tegangan sebagai fungsi waktu, baris terakhir, IT sama dengan 400 sin 400T plus pi per 2 volt. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat kalau induktor dengan sumber AC, tegangan mendahului arus sebesar pi per 2 atau arus tertinggal di belakang tegangan sebesar pi per 2. Selamat menyimak soal berlanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Sebuah induktor 0,5 Henry dihubungkan ke sumber tegangan efektif 110 volt 60 Hz dengan ammeter yang terhubung secara seri. Berapakah nilai arus efektif yang mengalir melalui induktor? Jawab, dari yang ada L 0,5 Henry dengan efektif 110 volt, frekuensi 60 Hz, ditanyakan arus efektifnya berapa. Kita cari dulu reaktansi induktif. Kiri bawah, L sama dengan 2 pi FL sama dengan 2 kali 3,15 kali 60 kali 0,5, hasilnya 188,4 ohm. Arus efektif sama dengan efektif per reaktansi induktif. Masukkan angkanya, kanan bawah, 110 volt per 188,4 ohm, hasilnya 0,584 ampere. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak soal yang terakhir. Jika sumber tegangan P 10 cos 100T per 1000 derajat volt dihubungkan secara seri dengan kapasitor kapasitas 50 mikrofarad, arus yang melalui kapasitor tersebut adalah, jawab dari yang ada, PM 10 volt, omega 100 radian per sekon, C 50 mikrofarad sama dengan 5 kali min 5 farad untuk kembali satu dalam sistem, dengan arus sebagai fungsi waktu. Kita cari dulu reaktansi kapasitif, garis keempat dari bawah, IC sama dengan 1 per omega C, masukkan angkanya 1 per 100 kali 5 kali 5, hasilnya yaitu 200 ohm. Lanjut mencari arus maksimum, baris ketiga dari bawah, IM sama dengan PM per C sama dengan 10 per 200, hasilnya 0,05 ampere. Ingat, kalau kapasitor dengan sumber AC, yaitu arus mendahului tegangan sebesar pi per 2 atau 90 derajat, sehingga persamaan arus bagi fungsi waktu, baris kedua dari bawah, IT sama dengan IM cos omega T plus 30 derajat ditambah 90 derajat. Masukkan angkanya, 0,05 ampere cos 100T plus 120 derajat ampere, atau jadikan mili menjadi arus bagi waktu 50 cos 100T plus 120 derajat mili ampere. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik tipe-tipe soal, jenis soal yang bisa saya berikan mengenai hubungan seri antara resistor, kapasitor, dan induktor dengan sumber AC. Mudah-mudahan adik-adik yang di SMA maupun adik yang mengambil mata kuliah fisika dasar terbantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Jangan lupa dilengkapi dengan latihan sehingga nanti nilainya bisa bagus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.